Menjadi negara yang mewarisi negara mantan adidaya Uni Soviet, Rusia berhasil tampil sebagai saingan berat bagi Amerika Serikat dalam kekuatan militer. Tentu saja, pencapaian Rusia ini dicapai dengan beragam usaha yang tidak main-main. Salah satunya adalah pembentukan cabang yang tidak biasa, di mana Rusia bukan cuma memiliki angkatan darat, laut, dan udara saja, namun juga memiliki cabang militer lainnya seperti Angkatan Roket Strategis, Angkatan Operasi Khusus, dan Angkatan Lintas Udara. Jadi, total ada 6 cabang militer yang dimiliki oleh Rusia. Salah satu yang paling menarik adalah Angkatan Lintas Udara, yang secara khusus dibentuk untuk membuat pasukan penerjun payung elit. Makanya akan menarik jika kita mengupas lebih dalam kekuatan pasukan lintas udara Rusia. Salah satu bukti ketangkasan dari pasukan penerjun payung Rusia bisa dilihat dari awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2024 silam. Pasukan ini menjadi pasukan pembuka operasi di Bandara Antonov Hostomel, Oblast Kiev, Ukraina. Dari video yang disebarkan oleh pemerintah Rusia memperlihatkan bagaimana pasukan penerjun payung ini turun ke Bandara Antonov untuk melakukan invasi. Dalam waktu singkat, pasukan elit ini berhasil menduduki Bandara Antonov, kemudian bertahan dari gempuran militer Ukraina sampai pasukan utama Rusia datang. Keberhasilan pasukan penerjun payung Rusia ini memberikan dampak besar dalam invasi Rusia ke Ukraina, karena Bandara Antonov adalah aset penting dan strategis. Penguasaan Rusia terhadap bandara ini membuat Ukraina kehilangan landasan udara utama mereka yang digunakan untuk pengangkutan kargo dan juga sebagai landasan untuk Angkatan Udara Ukraina. Kemudian Rusia jelas mendapatkan landasan udara strategis untuk melanjutkan invasi karena jarak bandara ini ke ibu kota Ukraina hanya sekitar 20 km. Nah, tapi sayangnya invasi ini juga menghancurkan pesawat Antonov AN-225 Mriya yang merupakan pesawat angkut terbesar di dunia. Padahal, jika saja Antonov AN-225 Mriya ini berhasil diselamatkan, tentu aja menjadi aset yang sangat besar bagi Rusia. Keberhasilan dari pasukan lintas udara Rusia sebagai pembuka dari invasi ke Ukraina tadi tentu saja bukan tanpa alasan. Sebab perlengkapan yang digunakan oleh pasukan ini juga berada di kelas atas. Bisa dilihat dari daftar senjata api yang mereka gunakan, ada 10 jenis senjata yang digunakan, mulai dari pistol, senapan serbu, senapan mesin ringan, senapan mesin, sniper, mortar, pelontar granat, pertahanan udara portabel, rudal anti-tank, bahkan hingga penyembur api. Banyaknya jenis senjata yang digunakan oleh angkatan ini disebabkan beragamnya operasi militer yang mereka lakukan. Dari seluruh senjata api yang digunakan, ada beberapa senjata yang menarik untuk dibahas nih. Mulai senjata yang digunakan untuk melumpuhkan pasukan musuh. Salah satunya adalah senapan serbu yang digunakan, yaitu AS-VAL. Meskipun senjata ini terhitung tua karena udah digunakan sejak 1980 dan merupakan warisan dari Uni Soviet, kemampuan tembaknya patut diacungi jempol. Senapan ini bisa menembak hingga 900 putaran per menit dengan jarak tembak mencapai 300 meter. Senapan ini cocok digunakan dalam misi penyergapan karena meski termasuk senapan serbu AS-VAL bisa menggunakan peredam. Nah, makanya dalam invasi Rusia ke Ukraina, senjata ini banyak digunakan oleh pasukan Rusia. Lalu yang kedua, sniper SV-98 yang digunakan militer Rusia sejak tahun 1998. Sebagai senjata jarak jauh, sniper ini bisa menembak hingga jarak 1000 meter dengan kecepatan peluru di angka 820 meter per detik. Jika dihitung nih, gak cukup 2 detik untuk peluru sampai di target, yang membuat sniper ini efektif untuk serangan dadakan yang mengutamakan keselamatan penembak. Selain senjata yang digunakan untuk melumpuhkan personil militer, tentu saja pasukan lintas udara Rusia ini juga menggunakan senjata untuk melumpuhkan alutsista. Untuk melumpuhkan alutsista darat,
Salah satunya menggunakan rudal anti-tank seperti 9M133 Kornet yang bisa membawa berbagai jenis hulu ledak dengan rata-rata beratnya mencapai 4,6 kg. Mulai dari hulu ledak anti-tank yang punya jarak tembak mencapai 8 km dan juga hulu ledak daya ledak tinggi yang punya jarak tembak mencapai 10 km. Selain menggunakan senjata untuk alutsista darat, pasukan lintas udara Rusia juga menggunakan sistem pertahanan udara portable untuk menjatuhkan alutsista udara muncul. Salah satu yang terbaik adalah 9K-38 Eagle. Dari segi kemampuan, senjata ini mampu menjangkau jarak hingga 6 km dengan ketinggian maksimal mencapai 3,5 km dengan kecepatan tembakan 570 meter per detik. Nah, dengan membawa hulu ledak daya ledak tinggi seberat 1,1 kg, 9K-38 Eagle tergolong masih bisa diandalkan. Selain senjata api, pasukan lintas udara Rusia juga dilengkapi nih dengan serangkaian alutsista pendukung. Sebab operasi militer yang dijalani pasukan ini mementingkan kecepatan, makanya alutsista yang digunakan itu bukanlah alutsista yang persenjataannya berat seperti tank, tapi alutsista yang mengutamakan mobilitas dengan persenjataan yang lebih ringan. Nah, dari data yang didapatkan, ada 5 jenis alutsista darat yang digunakan oleh pasukan lintas udara Rusia. Dari seluruh alutsista darat yang digunakan, alutsista yang menarik untuk dibahas itu adalah kendaraan tempur infanteri BMD-4. Alutsista yang dioperasikan sejak tahun 2004 ini memiliki beragam keunggulan yang cocok dengan pasukan lintas udara Rusia. Secara mobilitas, alutsista ini bisa berkendara di seluruh medan dengan kecepatan maksimal mencapai 70 km per jam, dengan daya jelajah mencapai 500 km. Kemudian untuk persenjataannya, kendaraan ini menggunakan modul menara Bakchayu dengan beragam modifikasi yang bisa membawa senjata utama, seperti meriam 100 mm to A-70, meriam otomatis 30 mm to A-72, dan juga peluncur rudal anti-tank terpandu 9M1113 Concourse. Kemudian untuk senjata sekunder yang digunakan adalah senapan mesin berupa RPK-74 5,45 mm dan PKM 7,62 mm. Alutsista ini dioperasikan menggunakan 3 orang dan mampu mengangkut 5 penumpang. Jadi cocok untuk misi penyerbuan yang sering dilakukan oleh pasukan lintas udara Rusia. Nah, untuk berfokus pada serangan, alutsista yang digunakan adalah kendaraan peluncur roket ganda TOS-1A yang memiliki senjata utama peluncur roket ukuran 220 mm. Peluncur roket ini mampu menembak dengan kecepatan 30 putaran dalam 15 detik dengan jarak terjauh mencapai 10 km. Biasanya, kendaraan peluncur roket ini digunakan untuk menyerang formasi alutsista ataupun pangkalan militer. Untuk kebutuhan perang modern yang lebih canggih, pasukan lintas udara Rusia ini tidak ketinggalan melibatkan drone dalam misi yang mereka emban. Dari apa yang ditemukan, pasukan lintas udara Rusia menggunakan 2 jenis drone, yaitu drone intai dan juga drone kamikaze untuk kebutuhan serangan. Dari semua drone yang digunakan ini, drone kamikaze Lancet menjadi salah satu yang paling menarik. Dari kemampuan penerbangan, drone ini memiliki jarak tempuh mencapai 40 km dengan kecepatan maksimum mencapai 300 km per jam. Dengan berat mencapai 12 kg, drone Lancet ini bisa membawa hulu ledak daya ledak tinggi terfragmentasi untuk menyerang bangunan strategis ataupun alutsista musuh. Dalam medan perang modern, drone Lancet ini sudah membuktikan diri di invasi Rusia-Ukraina, seperti saat menghancurkan howitzer Ukraina yang dipasok oleh Ceko. Penggunaan drone Lancet di medan perang ini memang menguntungkan bagi Rusia karena harganya murah, yaitu sekitar 35.000 US dollar atau 553 juta rupiah per unit, dan mampu menghancurkan alutsista yang jauh lebih mahal. Setelah melihat semua kekuatan dari pasukan lintas udara milik Rusia ini, bisa dibilang kalau Rusia memiliki pasukan unik yang sangat efektif dan bersenjata canggih.
Namun sayangnya, ada satu hal yang menjadi kelemahan pasukan ini, di mana mereka tidak memiliki pesawat pengangkut yang cukup banyak untuk mengirim seluruh pasukan dalam sekali jalan. Masalah ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah diketahui sejak masa Uni Soviet. Namun entah kenapa, hingga sekarang di mana Rusia menjadi salah satu raksasa militer di dunia, solusi pesawat angkut ini belum juga ditemukan. Jadi meski memiliki perlengkapan canggih, secara kekuatan penuh pasukan lintas udara ini belum bisa digunakan dalam kapasitas maksimal mereka.